Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rodatun Ismatika. Di sini akan menjelaskan tugas akuntansi lanjutan P3 strip 2. Jadi di sini ada bab corporation mengakuisisi 70% dari Sound Corporation pada 1 Januari sebesar 350. Kemudian di sini juga ada balance sheet dari kedua perusahaan. Dan jika dilihat di punya Sound ini ada beberapa aset yang memiliki perbedaan antara fair value dan book value. Nah, kemudian ini juga dicatat pada saat akuisisi. Nah, yang pertama itu kita menyiapkan schedule untuk mengalokasikan perbedaan tadi. Nah, jadi sebelumnya itu di sini saya cuma mau menambahkan aja sih jurnal pada saat akuisisi, yaitu di debit investment sebesar 350, kemudian dikreditkan cash sebesar 350.000 juga. Nah, di sini selanjutnya itu untuk mengalokasikan perbedaan yang tadi fair value dengan book value. Kita hitung dulu. Jadi tadi mengakuisisi 70% sebesar 350.000. Sebenarnya kita hitung dulu kalau 70%-nya itu 350.000, berarti kalau 100% itu nilainya berapa? Nah, itu menghitungnya dengan 350 dibagi 70%, hasilnya 500.000. Dan di sini ada book value dari Son. Net asetnya itu ada 220. Ini bisa didapatkan dari yang 480 dikurangi liabilities 160 sama 100, atau bisa juga dilihat dari equity-nya yaitu 200 sama 20. Nah, berarti di sini ada selisih 280 kan. 280 ini harus kita alokasikan ke aset-aset atau identifiable asetnya. Aset dan liability. Nah, di sini ada pertama ada inventory. Dia ini undervalued, jadi harus ditambahkan selisihnya itu 40. Kemudian land juga selisihnya 20. Kemudian building juga dia undervalue selisih 40. Nah, equipment dia ini overvalue, jadi harus dikurangkan selisihnya 20. Dan other liabilities ini juga dia overvalue, jadi harus dikurangkan gitu ya, ini ada 20. Nah, jadi sini totalnya itu ada 100. Nah, tadi kan selisihnya 280. Kemudian dialokasikan itu 100. Jadi masih ada 180 kan. 180 ini merupakan goodwill gitu. Terus next di sini ada jurnal untuk mengeliminasi. Tadi ada selisih kan 280. Nah, ini masuk ke unamortized excess. Kemudian capital stock and return earning dari si Sound itu harus dihapuskan juga. Jadi sini ada 200 sama 20. Kemudian investment yang tadi udah kita catat itu kan 350. Ini juga harus dihapuskan sebesar 350. Nah, jangan lupa tadi kan cuma mengakuisisi 70%. Jadi 30%-nya itu masih di tangan orang lain gitulah ya. Jadi ini merupakan non-controlling interest sebesar 150.000. Jurnal yang kedua itu untuk mengalokasikan si unamortized excess ini tadi. Tadi kan yang di tabel ini udah kita hitung kan. Nah, ini tinggal kita catat aja. Berarti ada inventory. Itu tadi kan dia undervalue, jadi harus ditambahkan. Jadi ada 40. Land juga ditambahkan 20, building ditambahkan 40. Nah, liabilities karena tadi dia overvalue, jadi harus dikurangkan di debit 20. Tadi ada goodwill sebesar 180. Kemudian ada equipment. Tadi kan dia overvalue, jadi harus dikurangkan 20. Nah, unamortized-nya jadi dihapus 280. Nah, kemudian di sini ada consolidated balance sheet. Di sini sebenarnya tinggal dijumlahkan aja sih punyanya si Pop sama punyanya si Son gitu, 70 tambah 40. Karena ini nggak ada adjustment apa-apa. Nah, receivable juga demikian. Kemudian inventory tadi ada adjustment bertambah 40. Jadi 140 ditambah 60 ditambah 40. Begitu juga dengan land. Kemudian building juga. Kemudian equipment ini tadi karena di overvalue jadi harus dikurangkan kan 20. Jadi 160 tambah 80 kurangi 20. Nah, kemudian investmentnya ini sudah dihapuskan, dikredit jadi 0. Tadi ada goodwill ya sebesar 180. Kemudian unamortized-nya tadi kan ada 280. Kemudian karena udah dialokasikan ke sini tadi, jadi dikredit 280 juga jadi 0. Total asetnya 1.690. Kemudian untuk liabilities and equity-nya, account payable juga nggak ada adjustment apa-apa, jadi tinggal 180 ditambah 160. Kemudian ada liabilities, ini tadi dia ini kan overvalue, jadi harus dikurangkan 20. Jadi 20 ditambah 100 dikurangi 20, jadi ada 100. Nah, capital
Tadi kan capitalnya si Son udah dihapus kan sebesar 200. Jadi sisanya tuh tinggal punyanya si Pop yang 1 juta. Jadi sini 1 juta. Kemudian return earning juga demikian, punyanya si Son itu sudah dihapuskan. Jadi sisa 100. Nah, jangan lupa tadi ada 30% punyanya si yang non-controlling interest itu sebesar 150. Jadi total liabilities and equities-nya 1.690. Kemudian untuk soal yang kedua, di sini pencatatannya itu 1 tahun setelah akuisisi gitu. Jadi pada 1 Januari si Mignon Corporation ini membayar 2.850 cash untuk mengakuisisi 100% si PTT Corporation. Nah, pada saat itu common stock dari PTT itu ada 2 juta dan return earning-nya itu ada 500. Kemudian ada perbedaan antara fair value dan under value pada equipment sebesar 350 ini undervalued dan equipment ini punya masa manfaat 5 tahun. Nah, yang perlu kita ketahui ketika pencatatan itu dilakukan 1 tahun setelah akuisisi, berarti kan udah ada 1 tahun yang berjalan, udah ada transaksi. Berarti kan nilai investasi awalnya itu udah berubah kan pada 31 Desember. Nah, untuk menghitung nilai investasi itu, kita pertama-tama harus menghitung income dari si PTT ini. Nah, di sini ada net income dari PTT 50.000, ini didapatkan dari mana? Ini kan pada 1 Januari itu ada return earning 500. Kemudian pada 31 Desember ini return earning-nya tuh 550. Berarti kan ada penambahan 50. Nah, penambahan 50 ini berasal dari net income itu sendiri. Jadi ada net income 50. Kemudian tadi kan ada undervalued equipment. Jadi udah 1 tahun nih berjalan. Jadi 1 tahun itu udah diamortisasi. Tadi ada undervalued 350 untuk 5 tahun. Berarti kan 1 tahunnya 70. Makanya di sini dikurangi 70. Jadi di sini income from PTT-nya ada minus 20 atau bisa disebut juga ini rugi gitu ya. Nah, untuk nilai investasinya tadi kan pada awalnya kan investasinya 2850, kemudian dikurangi 20. 20 ini didapatkan dari yang sudah kita hitung tadi ini. Jadi investasinya itu sisa 2830. Selain itu kita juga menghitung unamortized excess. Pada 1 Januari itu kan selisihnya kan undervalue 350. Kemudian sudah berjalan 1 tahun, jadi itu sudah diamortisasi 1 tahun sebesar 70. Jadi yang belum diamortisasi sampai Desember 2016 itu sisa 280. Nah, ini untuk jurnal eliminasinya, common stock dan return earning dari si PTT itu kita hapuskan. Common stock 2 juta dan return earning dihapus 550. Kemudian tadi ada selisih kan unamortized excess sebesar 280. Kemudian investment in PTT juga dihapuskan sebesar nilai investasi pada Desember 2016 yaitu 2830. Nah, kemudian unamortized ini juga dialokasikan ke identifiable asset-nya. Nah, tadi kan equipment. Jadi di sini equipment-nya itu bertambah 280 karena tadi kan undervalued, jadi harus kita tambahkan gitu ya. Jadi 280, kreditnya unamortized 280. Nah, selanjutnya ini merupakan consolidated balance sheet. Seperti yang biasa gitu ya, consolidated balance sheet sebenarnya tinggal ditambahkan aja punyanya si Mignon sama PTT. Nah, untuk cash, receivable, inventory, land itu kan gak ada adjustment apa-apa, jadi tinggal dijumlahkan aja. Kemudian untuk equipment, ini tadi kan dia undervalued. Kemudian ada adjustment bertambah 280. Jadi di sini akhirnya itu 1.500.000 tambah 1.200 dikurangi 280.000. Jadi ada 2.980.000. Nah, kemudian investmentnya, jadi pada balance sheet di 31 Desember itu tercatat 2.786. Padahal tadi kita hitung nilai investasinya nilai investasi di PTT ini sebesar 2830 kan. Jadi ini dikurangin ada minus 44.000. Kemudian unamortized excess tadi ada 280 terus udah kita alokasikan kan ke equipment jadi dihapuskan jadi 0. Jadi total asetnya ada 6210. Kemudian liabilities and equities account payable nggak ada adjustment apa-apa. Common stock itu dihapuskan punya si PTT jadi sisa 4 juta. Return earning juga dihapuskan punya PTT jadi 1590. Jadi total liabilities and equities-nya ada 6210. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.